teman-teman semuanya. Sekarang kami akan menjelaskan materi tentang gereja dan dunia. Materi yang pertama tentang hubungan gereja dan dunia. Apa arti dunia itu sendiri menurut gereja? Arti dunia dalam gereja yaitu merujuk pada tantangan dan godaan yang harus dihadapi oleh umat beriman. Namun juga bisa merujuk pada ciptaan Tuhan yang indah yang harus dijaga dan dihargai. Yang kedua, pandangan gereja tentang dunia. Gereja memiliki pandangan yang kompleks terhadap dunia, yang mencerminkan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Beberapa aspek pandangan gereja terhadap dunia meliputi yang pertama dosa dan ketidaksempurnaan. Gereja mengajarkan bahwa dunia penuh dengan dosa dan ketidaksempurnaan akibat dari pemberontakan manusia terhadap kehendak Tuhan. Pandangan ini menekankan perlunya pertobatan, pemulihan, dan keselamatan. Yang kedua, panggilan untuk mengubah dunia. Meskipun dunia dianggap penuh dengan dosa, gereja juga mengajarkan panggilan untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Umat Kristen dipanggil untuk melayani, mencintai sesama, dan memperbaiki dunia dengan nilai-nilai kasih, keadilan, dan belas kasihan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan gereja. Gereja mengajarkan agar umatnya tidak terlalu terikat pada dunia materi dan duniawi, tetapi juga tidak sepenuhnya menolak dunia ini. Penting untuk menjaga keseimbangan antara hidup rohani dan kehidupan sehari-hari di dunia ini. Yang keempat, penciptaan dan keajaiban. Gereja juga mengajarkan untuk menghargai ciptaan Tuhan yang indah dan penuh keajaiban. Dunia ini dipandang sebagai karunia Tuhan yang harus dijaga dan dihargai. Yang kelima, harapan dan keselamatan. Meskipun dunia ini penuh dengan penderitaan dan kesulitan, gereja mengajarkan bahwa ada harapan dan keselamatan di luar dunia ini. Keyakinan akan kehidupan kekal dan kerajaan surgawi menjadi fokus utama bagi umat beriman. Pandangan gereja terhadap dunia mencerminkan kompleksitas hubungan antara iman dan kehidupan. Yang berikut tugas gereja dalam dunia. Secara keseluruhan, tugas gereja di dalam dunia adalah menjadi saksi Kristus, membawa perubahan positif, dan mewujudkan kasih Tuhan bagi seluruh umat manusia. Ada beberapa tugas gereja di dalam dunia, meliputi penyebaran Injil. Gereja bertugas untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada seluruh dunia, mengajak orang untuk menjadi murid-murid Kristus melalui baptisan dan pengajaran. Yang kedua, pelayanan kasih. Gereja harus menunjukkan kasih Kristus melalui pelayanan sosial, membantu yang miskin, yang menderita, dan yang membutuhkan, serta berperan aktif dalam usaha keadilan sosial. Yang ketiga, pembinaan rohani. Gereja bertugas untuk membina iman anggotanya melalui ibadah, pengajaran, dan sakramen seperti perjamuan kudus dan baptisan. Ini membantu umat bertumbuh dalam iman dan kehidupan rohani. Yang keempat, penguatan komunitas. Gereja juga berperan dalam membangun dan memperkuat komunitas iman, menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan di antara anggotanya. Yang kelima, kesaksian hidup. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui tindakan dan kehidupan sehari-hari. Anggota gereja diharapkan hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan menjadi teladan bagi orang lain. Yang keenam, doa dan penyembahan. Sebagai tempat ibadah, gereja mengadakan kegiatan doa dan penyembahan untuk memuliakan Tuhan serta menyediakan ruang bagi umat untuk berdoa dan merenung. Dengan menjalankan tugas-tugas ini, gereja berusaha untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia. Yang berikut usaha-usaha untuk ikut serta membangun dunia. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kepemimpinan komunitas. Yang ketiga, pemeliharaan infrastruktur gereja. Yang keempat, penerbitan buku dan media. Yang kelima, kemitraan dengan lembaga pemerintah. Yang keenam, pengembangan program kesehatan. Yang ketujuh, pemeliharaan lingkungan, dan yang kedelapan, dukungan bagi orang miskin dan terpinggirkan. B. Ajaran sosial gereja. Arti dan latar belakang ajaran sosial gereja. Pengertian ajaran sosial gereja dapat diartikan sebagai tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, atau dukungan. Ajaran sosial di gereja bersifat lunak apabila dibandingkan dengan ajaran gereja dalam arti ketat, yaitu dogma. Dengan kata lain,
Ajaran sosial di gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu sosialisasi. Penekanan ajaran sosial di gereja lebih kepada totalitas permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, terlibat aktif dan terjun langsung pada situasi sosial masyarakat. Tidak hanya sekedar membantu orang miskin, mencari pekerjaan bagi pengangguran, memberi dana, memberi sedekah, tetapi juga mencakar permasalahan, sebab akibat, dan mencari solusinya. Sebagai umat Kristen yang taat, kita harus mampu memahami dan menerapkan ajaran sosial gereja dengan terlibat aktif dan mendukung kegiatan-kegiatan sosial gereja serta memiliki sikap peduli terhadap lingkungan masyarakat secara luas. Sejarah singkat ajaran sosial gereja. Sejarah perjalanan ajaran sosial gereja dimulai pada tahun 1891 dengan dikeluarkannya ensiklik Rerum Novarum oleh Paus Leo yang ke-13. Ensiklik ini berisi sikap gereja yang mengkritik perlakuan yang buruk kepada kaum buruh. Efek yang ditimbulkan dari munculnya ensiklik ini menjadi sangat besar. Macam-macam ajaran sosial gereja. Yang pertama, Rerum Novarum atau hal-hal baru. Ensiklik ini menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial secara sistematis. Yang kedua, Quadragesimo Anno setelah 40 tahun. Paus menegaskan kembali prinsip-prinsip dalam Rerum Novarium dan mengaplikasikan dalam situasi masa itu. Yang ketiga, Mater et Magistra, Ibu dan Guru. Ensiklik ini diterbitkan dalam rangka peringkatan 70 tahun Rerum Novarium. Yang keempat, Populorum Progressio, kemajuan bangsa-bangsa. Ensiklik ini mendorong banyak umat Katolik untuk menjalankan Option for the Poor dan menghadapi sebab-sebab penindasan. Yang kelima, Pacem in Terris atau damai dunia. Ajaran tentang perdamaian dan perang adalah tema penting dalam ajaran sosial dari seluruh paus modern. Yang keenam, Oxta Tegenesia Adventris atau penantian tahun ke-80. Paus mendorong umat untuk bertindak ambil bagian secara aktif dalam masalah-masalah politik dan mendesak untuk memperjuangkan nilai-nilai Injil guna membangun keadilan sosial. Yang ketujuh, Justitia in Mundo atau keadilan dunia. Para uskup mengajarkan mengakhiri kemiskinan dan penindasan, namun juga perdamaian abadi dan keadilan sejati. Pokok-pokok penting ajaran sosial Katolik. Yang pertama, perjuangan demi keadilan merupakan bagian integral pelaksanaan iman Kristiani. Iman harus terlaksana dengan cinta kepada sesama, dan cinta kepada sesama hanyalah nyata apabila memperjuangkan keadilan dan hormat terhadap martabat manusia. Yang kedua, tatanan kehidupan masyarakat dalam dimensi politis, sosial, ekonomi, dan budaya harus menjunjung perkembangan segenap orang dan kelompok orang dalam keutuhan sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia personal. Martabat manusia itu berdasarkan kenyataan bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah. Hal ini mana sepenuhnya dapat diketahui dalam iman. Yang ketiga, hormat terhadap martabat manusia tercermin dan hormat terhadap hak-hak asasi manusia. Di situ termasuk hak atas hidup, hak atas kehidupan keluarga yang sehat, hak para pekerja, hak atas kebebasan mengikuti suara hati, hak kebebasan beragama, hak kebebasan politis, sosial, dan ekonomi seperti hak untuk bergerak bebas, hak atau makanan, tempat tinggal, pekerjaan, dan pendidikan. Hak-hak ini wajib dilindungi oleh masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Yang keempat, gereja mendukung partisipasi demokratis masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Yang kelima, hubungan kerja atau perburuhan harus ditata menurut keadilan. Pekerjaan atau kepentingan manusia pekerja mempunyai prioritas terhadap kepentingan modal.
ASG terutama menegaskan 4 hal. Yang pertama, upah yang wajar dan fasilitas sosial lain. Yang kedua, hak buruh untuk membentuk serikat mereka sendiri dan memperjuangkan hak-hak mereka. Hak mogok sebagai senjata terakhir dibenarkan. Yang ketiga, buruh ambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan perusahaannya. Yang keempat, buruh menerima bagian dari keuntungan yang dicapai oleh perusahaannya ikut memiliki perusahaan tempat ia kerja. Yang keenam, solidaritas dengan mereka yang miskin, lemah dan tertindas. Kaum miskin dalam segala arti harus diberi cinta dan perhatian utama karena mereka yang paling dekat pada hati Allah. Kemiskinan yang paling mendesak dewasa ini adalah keterbelakangan ekonomis yang untuk sebagian besar berdasarkan struktur-struktur kekuasaan yang tidak adil. Yang ketujuh, tujuan negara dan lembaga-lembaga sosial lain adalah pemajuan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum adalah keseluruhan syarat-syarat hidup masyarakat ekonomis, politik, kultural, yang memungkinkan orang-orang merealisasikan kemanusiaan mereka secara gampang dan utuh. Yang kedelapan, prinsip subsidiaritas. Tanggung jawab dan hak pengambilan keputusan satuan-satuan sosial kecil jangan diambil alih oleh negara. Negara membantu satuan-satuan sosial dalam masyarakat. Yang kesembilan, bidang ekonomi harus mengabdi pada penyediaan kondisi-kondisi yang perlu demi perkembangan seluruh anggota masyarakat sebagai manusia utuh demi perkembangan semua bangsa. Hak dan fungsi pasar diakui, tetapi pasar tidak boleh menjadi hukum satu-satunya. Kekuatan-kekuatan sosial seperti serikat buruh dan terutama negara harus menjamin agar ekonomi menunjang pemenuhan kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, memberikan perlindungan sosial, melayani masyarakat sebagai keseluruhan dan komunitas internasional. Hak milik pribadi memiliki keterikatan sosial. Yang ke-10, perlu dibangun jalur-jalur solidaritas internasional yang efektif. Yang ke-11, mendukung perdamaian internasional dan mencegah perang dan konflik bersenjata merupakan salah satu tugas utama dewasa ini. Yang ke-12, dalam usaha membangun dunia yang lebih adil dan lebih sesuai dengan martabat manusia, semua agama dan semua pihak diajak berusaha. Yang berikut hak asasi manusia atau HAM dalam terang Alkitab Suci dan ajaran gereja. Yang pertama, ajaran kitab suci tentang hak asasi manusia. Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian bab 1 ayat 27. Oleh karena itu, manusia mempunyai kekuasaan dan kehormatan di atas ciptaan lainnya. Gambaran Allah di dalam manusia mengandung pengertian bahwa pembunuhan adalah pelanggaran yang keji. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Beratnya hukuman ini menekankan beratnya pelanggaran tersebut. Hukum Musa penuh dengan berbagai contoh bagaimana Allah menuntut perlakuan manusiawi terhadap semua orang. Perintah Allah mengandung larangan terhadap pembunuhan, pencurian, perdamaian, kepemilikan orang lain, perzinahan, dan saksi palsu. Kelima hukum itu menjunjung tinggi perlakuan etis terhadap sesama manusia. Alkitab mengajar bahwa Allah tidak membeda-bedakan atau pilih kasih. Setiap orang adalah ciptaannya yang unik dan Ia mengasihi setiap orang. Menurut Yohanes bab 3 ayat 6 dan 2 Petrus bab 3 ayat 9. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Oleh karena itu, Alkitab juga mengajarkan supaya orang Kristen tidak membeda-bedakan ras, jenis kelamin, latar belakang, kebudayaan, atau kedudukannya dalam masyarakat. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ajaran gereja tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan tolak ukur dan pedoman yang tidak dapat diganggu-gugat dan harus ditempatkan di atas segala aturan hukum. Contoh hak asasi manusia yakni hak hidup, hak atas keyakinan keagamaan, hak atas serta milik, hal politik, hak atas perlindungan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan.
Ajaran gereja tentang hak asasi manusia ini adalah semua orang yang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah, dengan demikian mempunyai kodrat serta asal mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus dan mengembang panggilan serta tujuan ilahi yang sama pula. Karena itulah kita harus mengakui kesamaan dasar setiap manusia. Cara diskriminasi dengan hak-hak asasi pribadi contohnya bersifat sosial, entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa, atau agama harus diatasi dan disingkirkan karena bertentangan dengan kehendak Allah. Sepanjang sejarahnya gereja atau umat Allah memperjuangkan nasib orang-orang miskin, menderita dengan berbagai cara atas dasar hukum kasih. Yesus berani berdiri pada pihak yang kurang beruntung, pendosa, orang miskin, wanita, orang sakit, dan tersingkir baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Dengan semangat kasihnya yang tanpa pamrih, tanpa kekerasan, Yesus membela mereka yang tertindas. Tokoh-tokoh pejuang hak asasi manusia di kalangan gereja Katolik. Yang pertama, Romo Mangunwijaya merupakan salah satu pejuang hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai pengikut Yesus, ia berkomitmen untuk membela orang-orang kecil, orang-orang miskin, serta orang-orang yang tertindas sampai akhir hayat hidupnya. Yang kedua, Yosefa, pejuang hak asasi manusia asal Papua. Perjuangan awal penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Yosefa adalah saat anak sulungnya yang baru berumur 3 tahun meninggal karena kelaparan. Ia memutuskan melakukan perlawanan kepada Freeport karena merasa perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut tidak memberikan tanggung jawab kepada warga Amume sebagai masyarakat sekitar yang terdampak aktivitas tambang. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih, semoga teman-teman mengerti dengan materi yang kami buat.